Oke, friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Honda Supra punya Mas Umam. Mas Umam yang dari komunitas Supramania Bintang yang bernaungan di Federasi Supra Indonesia. Oke, gak usah lama-lama ya guys ya, kita langsung panggil aja ownernya langsung. Mas Umam, monggo Mas. Ya guys, ini dia Mas Umam, owner dari Honda Supra modifikasi touring, simple and elegan pokoknya. Oke, kita akan menanyakan satu persatu ya part-part yang digunakan di Honda Supra modifikasi touring ini ya. Oke Mas Umam, saya tanya yang pertama Mas ya, visornya itu pakai apa itu Mas? Ini visor saya pakai visor custom, ukurannya 40 cm, terus di sini kita tambah mahkota. Oh, itu harganya sampai berapa itu Mas? Ini visor custom sekitar sama mahkotanya ini habis sekitar 200.000 lah. Setiap daerah mungkin beda-beda. Kalau lampu utamanya itu udah diubah apa masih standar apa gimana itu Mas? Kalau lampu utama ini kebetulan masih standar Mas. Kita cuman main list aja, kita pakai list hitam bening biar agak kelihatan sangar gitulah. Oke. Lampu tembaknya itu Mas, merek apa itu Mas? Kalau untuk lampu tembak ini kita pakai merek CR7. CR7 ya teman-teman. Sama itu kalau harga dari lampu tembak sendiri sampai berapa itu Mas? Kalau harga sih kalau di wilayah sini ya, kita satunya itu sekitar 130.000 lah. Berarti kalau dua itu sekitar 260-an. Kayaknya ada yang menarik ini guys dari Supranya, yang dari depan ini ada moncongnya itu. Nah itu moncongnya custom sendiri apa gimana itu Mas? Ini moncong custom, ini akal-akalan aja, kita pakai spakbor belakang milik KLX. Ini kita potong, paskan ukurannya sesuai selera. Oke guys, kita lanjut dari tubular ya. Tubular ini di custom sendiri atau bikin sendiri di tukang las atau gimana ini Mas? Kok bisa kayak gitu bentuknya, bisa presisi gitu Mas? Bisa bagus tuh gimana Mas? Dari tubular saya ini pesen sendiri dari teman saya. Itu dia yang buat, dia yang custom biar bisa kayak gini. Kalau untuk bentuknya saya request sendiri. Oke friend, dari tubular udah dijelaskan dari Mas Umam, ternyata dia pesen dari temen itu custom sendiri. Nah buat harganya itu sampai berapa Mas habisnya itu Mas? Kalau habisnya ini saya beli bahan sama kebetulan sama teman sendiri, mungkin kalau sama orang lain beda juga. Ini habis sekitar 400.000 lah. Oke, sekitar 400.000 guys. Ya lumayan lah harga segitu buat tubularnya aja kan. Yang penting hasilnya memuaskan. Dari selera kita sendiri kita puas gitu kan. Dan dari depan Mas, dari spakbor depan itu pakai merek apa itu? Punya motor apa itu Mas? Kalau spakbor depan itu kita pakai punya Ninja 250. Bannya itu ukuran berapa Mas? Ban depan, terus velgnya itu ukuran berapa Mas? Oh, ban depan itu pakai ukuran 100/80, terus peleknya ukuran 215. Dari tromol depan itu Mas, asli atau imitasi? Kira-kira mereknya apa aja itu? Kalau tromol depan ini kita nggak pakai ori Mas, mahal kalau ori. Ini pakai Aspira. Terus jari-jarinya kita pakai warna gold variasi. Tanya yang buat pelindung biar tidak kotor bagian blokop mesin itu ya. Itu pakai apa itu Mas? Kalau pelindung mesin itu ada jualannya sendiri, itu lupa namanya. Pokoknya cari ada di Shopee atau di toko-toko itu banyak. Itu murah, cuma 15.000. Oke, lumayan terjangkau itu buat harga agar tidak kotor ya mesinnya ya yang di dalam itu. Oke, kita lanjut lagi. Naik ke atas kepala ya guys ya. Terus
pakai spionnya ini mas. Spionnya itu model asli kah atau gimana? Dan ini pakai original standar beat dia pakainya. Kalau buat handguardnya itu mas, Kalau handguard kita pakai yang full. Terus mereknya di situ ada mereknya HRB. Itu harganya murah sih, kitaran 100.000 lah. 100.000 brand. Harga buat handguard kanan kiri ya, satu set. Itu apa sama handle rem juga itu mas, harga itu mas? Dan handle remnya itu merek apa mas? Tahu sendiri bagaimana? Kalau handle rem kita udah ganti pakai variasi, kita pakai merek TAD. Tuh kalau mau tahu harganya ya tanya ada sama toko-toko itu. Oke. Apalagi di brand. Oke, kita lihat tanya yang di standar samping ya. Standar samping itu dirubah mas ya. Itu naik berapa senti kira-kira mas? Kalau standar samping ini cuman naik sekitar 10 cm lah. Sekitar 10 cm. Soalnya kan ini mobil touring simple elegan gitu guys. Yang penting nyaman dipakai buat harian juga sih sebenarnya kan. Lanjut ke yang samping ya guys ya. Kita yang samping itu knalpot. Itu knalpotnya gimana mas? Kalau knalpot pakai standar lah, bentuknya standar, cuman ini bukan standarnya, kita pakai imitasi terus langsung kita bobok. Oke. Terus yang dari belakang nih mas, box sampingnya itu pakai apa ini mas? Kalau box samping kita pakai punya WJ Adventure, bisa DM IG-nya kalau mau beli. Kalau dari dudukan bracket samping itu bracket sampingnya pakai yang model apa itu mas? Kalau dudukan bracketnya ini pakai SB 2000 mas, yang samping kanan kiri. Oke, yang dari tengah ini mas, kalau box yang tengah ini masnya pakai merek apa ini mas? Ukuran berapa ini? Itu pakai merek Givi ukuran E43. Buat box ini udah dijelasin ya, dia pakai box EV ukuran 43 L liter ya. Lanjut dari dudukan boxnya itu sendiri, itu mas memakai apa itu mas? Kalau dudukan bracket tengah box itu pakai merek Kucai. Merek Kucai guys. Terus kita tanya di kaki belakang, buat ukuran ban yang segede ini apa nggak berat ini mas? Kok besar banget mas? Enggak mas, kita akalin, berhubung ini mesinnya masih standar, kita akalin pakai gear yang lebih besar lagi. Oh, jadi solusinya pakai gear yang lebih besar guys dari yang aslinya itu. Dari gearnya ukuran berapa ini mas? Kalau saya pakai ukuran 41, yang recommended sih menurut saya pakai ukuran 40. Dan shock breaker yang belakang itu warnanya merah guys. Kita tanya nih ya, itu pakai ukuran berapa, mereknya dari merek apa gitu ya? Monggo mas dijawab mas. Kalau ukuran shock belakang itu ukuran 360, kita pakai merek YSS Top Up. SS Top Up itu dulu belinya harga berapa itu mas kalau di kita nih mas? Dulu saya beli harganya sekitar 380.000. Hampir 400 ya, ternyata lumayan buat harga shock segitu ya. Pelek yang belakang itu ukuran berapa mas? Kalau pelek belakang itu ukuran 300. Sama tromolnya itu kita pakai merek Tokaido, jari-jarinya sama kayak depan pakai gold variasi. Oke. Ini buat mesin masih standar apa ada di upgrade sedikit gitu mas? Ya bilanya standar sih, cuman kan namanya manusia nggak pernah puas, kita pakai nokennya ganti aja, cuman ganti noken. Noken, oh noken as. Itu pakai dari merek apa mas? Noken as sendiri mas? Noken asnya kita pakai punya Kawahara. Kawahara. Jadi buat tenaga ada perubahan sedikit dari yang asli gitu mas ya? Iyalah. Karbu masih standar mas? Dari karburator tuh? Karbu masih standar mas, karena cc-nya kan nggak naik dia kalau ganti karbu yang
PE gitu, boros di bahan bakar, tenaganya masih sama. Oke, dari seker atau piston itu gimana mas? Masih standar atau udah diubah itu? Kalau piston atau sehernya itu kita cuman dilemer aja mas. Kebetulan ini sudah agak ngasep kan, terus kami lemer juga. Jadi di quarter guys ya. Kalau di wilayah saya itu namanya di lemer. Cuman kalau di Jawa Tengah atau di Jogja itu yang tahunya ya kebanyakan di quarter gitu ya. Sama aja sih sebenarnya itu kan. Buat catnya mas kan udah kayak beda dari yang asli nih. Kira-kira udah diganti atau di repair ulang apa gimana ini mas? Kebetulan ini sudah di repaint ulang. Yang kita pakai catnya cat semprot. Dicat semprot. Ini pakai stripping mas ya. Ini strippingnya model yang gimana ini mas? Stripping kita pakai punya wave. Ya memang bener wave itu kebanyakan identik dengan yang kecil-kecil bannya. Tapi ini kita pakai ini udah bagus lah kelihatannya. Nambah memodifikasi gitu ya mas ya. Terus kalau harga buat stripping sendiri itu sampai berapa mas kisaran mas? Beli online kah atau beli di mana? Kalau stripping kita beli online itu harganya beda-beda kan, ongkirnya beda-beda, itu sekitar 115.000 sampai ini. Oke friend, terima kasih ya udah menonton video saya kali ini yang udah mereview Honda Supra modifikasi touringnya Mas Umam. Oke, terima kasih ya Mas Umam ya udah memperbolehkan untuk mereview motornya. Oke guys, jangan lupa ya klik like, komen, dan subscribe tentunya agar tidak ketinggalan notifikasi buat video selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.